Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk eksponen. Nah, Jadi ya pangkat n itu sama dengan A kali A kali A kali A. Seperti contoh 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat pertama A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan M pangkat M tambah N. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 6. Jawabannya 4 pangkat 8. Sifat yang kedua A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sebagai contohnya 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 6 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 3. Sifat yang ketiga A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sebagai contoh 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4 sama dengan 5 2 kali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Sifat yang keempat A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sebagai contoh 5 kali 8 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 8 pangkat 2. Sifat yang kelima A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sebagai contoh 8 per 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sifat yang keenam A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sebagai contoh 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sifat yang ketujuh A pangkat 0 sama dengan 1. Sebagai contoh 6 pangkat 0 sama dengan 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1. nama saya Danis Faiz Syarif dan saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk akar. Dan di sini kita memiliki suatu bentuk akar. Ini nilai A ini kita sebut dengan radikan. Ini kita sebut sebagai lambang bentuk akar. Dan ini adalah indeks atau pangkat akar. Rumus pertama adalah A dikali B akar C sama dengan AB akar C. Sebagai contoh 3 kali 5 akar 3. Di sini kita hitung 3 kali 5 sama dengan 15
akar 3. Udah. Rumus kedua adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Sebagai contoh, akar 8 dikali akar 2 bisa jadi akar 16. Di sini ada rumus ketiga, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Sebagai contoh, 15 per akar 5 akan jadi 15 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 15 per 5 akar 5. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 15 dibagi 5 sama dengan 3 per 5. Rumus keempat adalah K per A tambah akar B. Itu bisa kita jadikan K per A tambah akar B dikali A kurang akar B per A kurang akar B. Sebagai contohnya, 6 per 2 tambah akar 2 sama dengan 6 per 2 tambah akar 2 dikalikan 2 kurang akar 2 per 2 kurang akar 2. Jadi ini jadi 6 2 dikali 2 sama dengan 4 kuadrat ke kuadrat sama dengan minus 2. 6 2. Setelah ini 6 sama 2 kita coret, hasilnya adalah 3 kurung 2 akar 2 sama dengan 6 kurang 3 akar 2. Rumus kelima adalah K per akar A ditambah akar B sama dengan K per akar A tambah akar B dikalikan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Sebagai contohnya, 5 per akar 4 ditambah akar 3. Ini bisa kita jadikan seperti ini. 5 per akar 4 ditambah 3 ditambah akar 3 dikalikan akar 4 dikurang akar 3 per akar 4 dikurang akar 3. Cara mengerjakannya, yang atas kita kali. Jadi 5 akar 4 dikalikan kurang 5 ya, per 4 akar ketemu akar sama dengan nilai, jadi nilai benar, jadinya 4 dikurang 3 sama dengan 5 4 dikurang 5 per 3 5 akar 3. Saya Fikri Andrian Sloda dari kelas 10 IPA 2 ingin menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Yang pertama, persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Contoh, 2x 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 1. Sama dengan 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 2 dengan 2x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 2x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 0.
sama dengan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi himpunannya ada min 2. Yang kedua adalah bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Contoh 2 pangkat 2x min 1 sama dengan akar kuadrat 4 pangkat x tambah 2. Tentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu sama dengan 2 pangkat 2x min 1 sama dengan akar kuadrat dari 4 pangkat x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 kali 2 dalam kurung x tambah 2 sama dengan 2x tambah 1 sama dengan x tambah 2 sama dengan x sama dengan 1. Jadi himpunannya adalah 1. Yang ketiga adalah bentuk A fx sama dengan B fx. Contoh 2 pangkat 3x tambah 9 sama dengan 5 pangkat 3x tambah 9. Penyelesaiannya yaitu 2 pangkat 3x tambah 9 sama dengan 5 pangkat 3x tambah 9 sama dengan 3x tambah 9 sama dengan 0. Terus selanjutnya 3x tambah min 9 sama dengan x sama dengan min 3. Jadi himpunannya adalah min 3. Nah, cara menghitung penyelesaiannya yaitu f yang pertama yaitu f x sama dengan g x. X pangkat 2 sama dengan 2x. X pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 0. X dalam kurung x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Selanjutnya nomor 2, penyelesaian yang kedua yaitu H x sama dengan 1. 3x kurang 10 sama dengan 1. 3x sama dengan 11. X sama dengan 11 per 3. Cara yang ketiga yaitu ini yang kedua dan ini yang ketiga. H pangkat x, H dalam kurung x sama dengan 0. 3x min 10 sama dengan 0. 3x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 3. Untuk X sama dengan 10 per 3, maka f x sama dengan
dalam kurung 10/3 pangkat 2 sama dengan 100/90. G X sama dengan 2 kali 10/3 sama dengan 20/3 sekali 0. Yang keempat yaitu H X sama dengan -1. 3x kurang 10 sama dengan -1. 3x sama dengan 9. X sama dengan 3. Sama dengan 3, maka fx sama dengan 3/3 sama dengan 27. Ini ganjil. Dx sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 digenap. Karena f x ganjil dan dx genap, maka x sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian. Jadi himpunannya dari 3x min 10 pangkat x 2 sama dengan 3x 10 pangkat 2x adalah 0,2 10/3 11/3. Yang kelima bentuk A pangkat f x tambah B A pangkat f x tambah C sama dengan 0. Contoh: 16 pangkat x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Yaitu penyelesaiannya 16x tambah 2 kali 4 x tambah 1 sama dengan 0. 4 pangkat 2x tambah 2 kali 4 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Misalkan y sama dengan 4x, sehingga diperoleh y pangkat 2 tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Y tambah 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 0. Y sama dengan
min 1. Substitusi nilai Y yang diperoleh ke pemisalan, yaitu Y sama dengan 4X. 4 pangkat X 4 pangkat X 4 pangkat X sama dengan min 1. Saya Jeldinak Balapdala dari 10 IPA 2 akan menyampaikan materi pertidaksamaan eksponensial. Bentuk sifat yang pertama yaitu A lebih dari 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Untuk sifat selanjutnya, A di antara 0 dan 1 atau A lebih dari 1 kurang dari 0. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Atau soalnya sebagai berikut. Dalam kurung 1/2 akar X plus 1 lebih dari dalam kurung 1/4 akar 2X plus 4 sama dengan dalam kurung 1/2 akar X plus 1 lebih dari dalam kurung 1/2 akar 4X plus 8 sama dengan X plus 1 kurang dari 4X plus 8 sama dengan 3X lebih dari min 7. X lebih dari min 7/3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Al-Ghifari dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan grafik fungsi eksponen. Bentuk umum grafik fungsi eksponen adalah Y sama dengan Fx sama dengan K dikali A akar X, atau dalam bentuk fungsi X dibedakan menjadi KA akar X. Dengan catatan K di sini adalah konstanta atau bilangan, dan A di sini adalah basis atau bilangan pokok. A di situ juga memiliki syarat, yaitu A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan A harus berada di antara 0 dan 1 atau A lebih dari 1. Untuk grafik fungsi eksponen selalu simetris terhadap sumbu Y. Yang kedua, grafik fungsi eksponen selalu memotong sumbu Y di titik 0, K. Untuk grafik fungsi eksponen ada dua jenis. Jenis yang pertama, A lebih dari 1, adalah grafik ke atas atau monoton naik. Kalau yang kedua, A di antara 0 dan 1, grafiknya akan turun ke bawah atau monoton turun. Fx sama dengan 2 akar X sama dengan Y sama dengan 2 akar X. Atau karena ini 2 berarti A-nya lebih dari 1, berarti monoton naik. Di sini kita akan mengambil X-nya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Cara mencari Y-nya yaitu adalah 2 akar X, berarti 2 akar 3 sama dengan 1/8. 2 akar min 2 sama dengan 1/4.
2 akar 1 sama dengan 1/2. 2 akar ini sama dengan 1. 2 akar 1 sama dengan 2. 2 akar 2 sama dengan 4. 2 akar 3 sama dengan 8. Jadi di sini kita tinggal menggabungkan saja. Min 3 ada 1/8, min 2 1/4, min 1 1/2, 0, min 1 1,2, 2,4, 3,8. Nih kita akan mencari min 3 1/8. Berarti ini kan 1. Jadi di sini, kira-kira di sini. Min 2 1/4, kira-kira di sini. Min 1 1/2, agak naik sedikit. 0 sama dengan 1. Jadi kita di sini 1 sama dengan 5. Di sini 2 sama dengan 4. 3 sama dengan 8. Kita gabung semua titik-titik ini supaya menjadi fungsi eksponen. Tiga. Dari sini kita tahu bahwa fx sama dengan 2x, yaitu adalah monoton naik. Dari grafik ini kita juga tahu bahwa asimtot adalah garis yang mendekati kurva. Garis yang mendekati kurva itu yaitu x. Tapi asimtotnya adalah sumbu x. Nah, di sini kita juga bisa melihat domain atau daerah asal. Kita lihat x-nya. X-nya bisa kita masukin ke mana saja. Semua x di sini bisa kita masukin. Berarti domainnya x di mana? X di antara minus tak hingga sampai positif tak hingga, dan x adalah elemen real. Untuk range-nya sendiri bisa kita lihat sumbu y. Sumbu y dimulai dari 0 sampai tak hingga. Misalkan kita buat y di mana y berada di antara 0 dan positif tak hingga. Y sama dengan y elemen real.